Itadakimasu. Pakai baju pakai. Spicy Andri, where are you, baby? Andri, where are you? Mari kita makan yuk. Biar aja lah, mau ngomel-ngomel deh. Pengalihan isu itu tau. Kak, akun TikTok kakak ada Yoke. Ada yang pengalihan isu. Udah yang terjadi jadi sama aja. Disuruh Fitri biasa. Mama apa? Spicy bogogi. Besok mau ketemu si Kusuy. Kakak belum ke Koli Koper lagi kan kemarin udah seminggu. Endless love loh. Endless love. Kenapa korban penipuan SF nggak lapor? Susah ngelaporin dia. Kalau yang tentang Markus nggak ada MOU-nya, nggak ada ditulis apa di materai. Kenapa ngeser? Gemes kali nggak ngeser? Gemes kali. NM bantu UMKM Miss S. Siapa tuh? Di sana kerjanya part time atau gimana kemarin? Full time. Full time. Hai buduk-duk, halo. Mani seksi pagi-pagi baru mandi. Emang tower sick-nya emang punya Fitri? Enggak. Dia pernah ngerjain pengadaan. Nah, disitulah dia kenal-kenal sama petinggi-petinggi. Itu benar. Kak bener lo nepos tadi malam pakai enggrang. Sebenarnya nggak masalah sih mau pakai enggrang apa 7 lantai juga nggak masalah. Cek itu balonnya gede bangun cek. Gimana? Kusuy jeung tutuy saha teh saha. Pacar aku lah. Pacar aku terkasih tersayang. Pengadaan catering karyawan doang itu cuman invoice 2 juta. Yang mana? Kalau nggak pakai enggrang celananya melana. Tambah glowing, cantik gelarnya kan. Makan spicy beef bulgogi. Kamu gede mana? Di hatimu. Peternak search aja Google lowongan kerja. Ya, apa? Penipuan. Oke. Cantik. Aku nggak cantik sayang. Manusia di dunia ini paling tercantik, tercinta, dan terupgrade itu Iza
Adrena Isa Waria Zega. Nah. Dia adalah perempuan waria tercantik di jagat ini. Saya sama pakai kemben. Ini nggak kemben, dress. Dia kan pernah jadi apa? Jurinya Miss Queen di Bali. Berarti dia sudah tahu kecantikan paripurnanya dia, ya kan? Gitu. Kok kejauhan ya? Berasa kayak yang jauh gitu, guys. Si Mami online ke Sumatera sama si ya. Kalau misalnya ya guys, aku sih nggak mau seuzon ya. Kalau dia ada acara keluarga, udah aja pergi berdua sama Atta ya kan. Ngapain coba bawa yang lain? Ya, kita nggak tahu dia kesana ngapain. Tapi setahu aku ya, yang pernah terjadi dia mau nyantet Nikita Mirzani sama Gaby Pesta. Itu aku saksi, aku bisa bersumpah demi apapun, aku ada di situ waktu dia minta. Ya, aku ada di situ mau sumpah apa keluarga aku, Tuhan aku sumpah itu. Halo Cece Party. Sinepos punya brand baju ya berduk-duk. Itu tuh jiplakannya. Venica itu tadinya punya brand apa sama si brand no brand sama namanya Miss Vivi. Si Fitri nggak suka ya, nggak happy Venica. Dia korek-korek lah bisnisnya Venica sama Miss Vivi ini, Miss Vivi Zubedi gitu nggak salah ya. Sorry kalau salah. Koneksi aman, tadi ada yang nelfon Kak Jimbo. DM Putri Jimbo deh. Kak Putri Jimbo aku lagi live gitu. Nge-like nggak? Masih macet tuh udah aman. Tadi Kak Putri Jimbo nelfon aku. Udah aman? Bilang aman. Aman, oke. Jadi si Fitri ini ngobrak-ngabrik persahabatan perbisnisan brand no brand ya. Kalau kalian tahu, pernah dengar lah brand no brand, yang salah satunya brand ambasadornya Ola Lamran juga pernah dipakai juga sama si Fitri, brand no brand ya kan gitu. Terus si Fitri korek ternyata Venica lumayan ada duit gitu kan, sampai dia ke ngotak-ngatik persahabatannya Miss Vivi sama Venica. Ternyata Venica ini star syndrome ya kan. Padahal dia yang ngenalin Venica ke artis-artis kemana-mana itu Miss Vivi ya. Miss Vivi Zubaidi ya kan. Terus habis gitu Miss Vivi kecewa dong. Kok lu bisnis partner gua, kok lu bongkar-bongkar rahasia bisnis kita gitu kan ke si Fitri. Pecah kongsi lah. Tapi si Venica-nya masih mau digaji ya kan, sebulan 150 juta gitu sama brand no brand, dan nggak mau dia nggak keluar dari brand no brand itu. Jadi makanya kenapa pecah kongsi. Sekarang Miss Vivi punya brand Olive and Love sama Ola Lamran. Venica bikin 5 style sama si Fitri ya kan gitu, 5 gaya itu ya kan gitu ceritanya. Dan sekarang kelihatan kan Mami Ola Lamran sudah memblok Fitri Sauteru ya kan. Jadi kalau misalnya si Fitri ngomong sumpah sampah, lu lonte anjing ya kan, so itu deh, so high class deh. Lu awalnya dari lonte ya.
Fitri Salfitri, aka Fitri Salhuteru, ya. Lu lonte anjing, tuh, ya. Laporin gua. Ya. Laporin gua yang banyak. Ya kan? Dari kemarin sumpah sampah, dia sendiri yang nonjok Isa Zega, dia sendiri yang masukin Isa Zega penjara, ya kan? Terus sekarang dikukut gitu ya untuk ngelawan Nikita Mirzani sama gue. Kalau sama Kak Putri udah takut tuh Isa Zega, karena udah disamper sama keluarganya Fitri, ya kan? Sama keluarganya Kak Putri, ya kan? Makanya coba Isa Zega katanya kan berani nggak berani sebut Amanda Putri nggak? Nah, kemarin postingannya mana ada Putri Gembel itu bisa bayar Yoke, ya kan? Dia itu sudah menjelekkan ke Putri ya, di depan di belakang, ya baru di itu ciut, ya guys. Jadi sekarang Fitri ini mencoba untuk pengalihan isu, suruh-suruh orang lain cuap-cuap. Aduh, itu permasalahannya udah basi, dan gue juga udah pernah mengklirkan di sosial media, ya. Tidak dikelirkan di secara private gitu, di sosial media kan. Jadi kalau misalnya sekarang ada yang marah-marah, udah basi sayang, udah basi, ya. Sekarang mau ungkit-ungkit, ya. Waktu kejadian baru sehari 2 hari gue ada di situ diem aja, ya kan. Sekarang fitnah mama, lihat korelasinya, lihat nggak guys, ya. Fitnah yang difitnah siapa? Ibunya lagi, ya. Yang difitnah siapa? Ibunya lagi kan. Udahlah, ya. Cuman satu gue minta, nggak banyak-banyak. Minta maaf ke ibu lu. Susah kali kau minta maaf sama ibu lu, Sofit. Nah, susah kali, ya. Sampai waria lah lu rekrut, ya kan. Yang notabene lu penjarain, ya kan. Itu udah ada, gue buktinya, masih ada buktinya. Si Tommy itu lu yang bayar. Sekarang seolah-olah yang ngegebugin itu Nikita sama Dokter Oki. Lu cuci tangan itu. Aduh. Fit. Ya, manusia paling anjing, paling monyet, paling binat. Sebenarnya kalau dibilang binatang juga kasihan sih, binatang masih punya punya perasaan, ya. Kalau Fitri itu nggak ada. Binatang aja kadang-kadang, ya. Kurang ajar sama orang tuanya, gigit sekali aja, diem gitu ya. Ini si Fitri, aduh, udah dah. Gua nggak tahu lagi dah. Nah, gue bingungnya, kenapa semua orang lu jahatin si Fit, ya? Oke lah kalau misalnya teman nggak cocok gitu ya, move on ke teman yang lain. Ini keluarga lu jahatin, anjing. Sampai ya 900 orang. Si Fitri itu ngebunuh almarhum kakak kandungnya. Ya. Gue ulangin lagi ya. Kalau emaknya kan difitnah-fitnah doang kan. Emaknya difitnah buang sini, buang sana. Almarhum kakak kandungnya ya, almarhum Denny ya, itu satu ibu, satu bapak sama Fitri itu dibunuh sama dia. Demi apa? Harta. Tuh. Biar lu tahu. Ya. Sampai keponakannya, anaknya Denny cacat ya. Enggak ada tuh dia bantuin keponakannya. Emang gila sih. Gemunuhnya gimana? Jadi ini ya, aku ceritain dari awal ya. Ntar mau bersihin dulu. Diguna-guna nih kayaknya gue. Diguna-guna Fitri nih, nggak bisa nyap-nyap nih.
Jadi mereka itu kan punya pengadaan jalan buat PT Chevron ya, dari Jakarta ke Sukabumi. Jadi kalau Chevron mau ngebor minyak ya kan, mereka harus jalan dulu dong, karena kan pakai mobil-mobil yang berat ya kan, tronton lah segala macam kan. Jadi dia ada proyek itu pengadaan jalan. Salah satunya adalah Kak Uzi, almarhum Denny, dan Fitri ya. Jadi itu proyek dibagi 3 ya. Jadi mereka itu pernah satu proyek ya guys. Jadi kalau misalnya kalian bilang Fitri ini, emang dia ada proyek pengadaan ya, yang Telkom itu dibenarkan ya kan, yang ngenalin PT Telkom itu Kapuji ya kan, yang pengadaan jalan itu almarhum Denny. Jadi emang dia kerja, gue nggak bilang dia pengangguran, enggak ya, kita juga harus mengiyakan apa yang dia kerjakan, iya bener gitu loh. Tapi dia cuma subkontraktor. Jadi misalnya dia ngambil kerjaan itu, terus di itu sama dia. Jadi bukan dia yang mengerjakan juga, bukan dia yang ngerjain gitu. Cuman dia emang nggak bertiga gitu, ya bagi hasil lah gitu kan, ya, gitu, ya. Jadi pas almarhum Denny ini udah mau selesai proyeknya ya, dia dicelakain, guys. Bayangin 2 hari sebelum itu PT cair duitnya ya guys, almarhum Denny meninggalnya tuh kayak yang di tengah hutan, terus kayak yang ya gue juga nggak bisa menuduh sih ya, karena kan kalau misalnya orang disantet atau gimana nggak ada buktinya, nggak bisa penjarain, nggak bisa apa ya kan. Pokoknya intinya almarhum Denny meninggal. Dan kenapa aku bisa bilang dia yang ngebunuh? Dia waktu tahu almarhum Denny meninggal, dia tidak berkabung ya guys. Apa yang dia lakukan? Dia meminta tanda tangan kepada istrinya almarhum Denny untuk memindahkan semua aset ya, dan semua perjanjian tentang Chevron ini, pengadaan ini, ke Fitri. Jadi uangnya Kak Uzi, uangnya almarhum Denny, semuanya masuk ke Fitri ya. Dan nanti kalau misalnya udah gitu, dia nggak mau dia lebih baik berantemin si Kak Uzi sama berantemin almarhum Denny sama keluarganya, biar nggak ada yang cuan ya. Itu yang almarhum Denny. Tadi kan udah almarhum, kita nggak bisa mengklirkan itu kan, nggak bisa klarifikasi itu ceritanya. Tapi mungkin suatu saat nanti aku bisa ketemu sama istrinya almarhum Denny dan dia bisa menceritakannya sendiri ya. Istrinya kok mau aja sih, karena si Fitri mengiming-iming, ya udah sini aja tanda tangan ke aku, nanti aku yang beresin, nanti kalau misalnya uangnya cair dibagi rata ya, dibagi rata. Dia udah berjanji-janji gitu ya kan. Kalau Kak Uzi digituin, ya percaya orang kakaknya guys, kakaknya gitu loh ya. Ini kalau ada Kak Uzinya di sini ya. Jadi ini bukan yang pertama kali dia menjahati orang, keluarganya ya. Dan sebelum ini dia pernah memenjarai suami pertamanya dia ya. Kan itu PT Nake kan, ada ya, aku nggak tahu lah ya gimana si King Arafah bisa dipenjara sampai aset-asetnya pindah ke Fitri ya. Gua nggak ngerti. Ya itu gua harus ngomong sama King Arafahnya. Jadi gue nggak kalau ada pembahasan yang menduga-duga, gue nggak ngerti. Tapi King Arafah, suami pertamanya Fitri, pernah dipenjara gara-gara penipuan ya. Dan gak lama diceraiin sama Fitri ya. Itu yang ketiga, Mami Rita ini yang dibilang-bilang sama Fitri ini. Coba ya, mana ya itunya ya? Ada nggak gue itunya, chattingannya Fitri yang bilang, emang pernah ada juga kan? Ntar ya guys, kalau gue ngomong itu harusnya ada buktinya, jadi gue seneng gitu loh, ya kan?
Nah, ya, dia ditegur sama netizen. Maaf, nanya kakak, katanya kakak juga melupakan ibu kandung kakak sendiri. Maaf, nanya loh kakak, kurang baik apa? Ya, gimana mau lupa? Emang nggak pernah ada. Coba guys, ada netizen langsung jawab, emang Fitri Sautero lahir dari mana kak? Apa kata lu aja Fit, kan udah bilang sama emaknya lahir dari batu. Nih ya, ini langsung dari Fitrinya sendiri guys. Gila nggak? Dia mikir dia keluar dari lubang tainya Iza Zega kali, ya. Gimana mau lupa, emang nggak pernah ada. Kalau dia emang dari awalnya ya membenci Mami Rita itu, udahlah jangan nyari-nyari aku lagi gitu kan ya. Dari awal oke lah. Tapi kan waktu dia remaja dia akan nyari lagi ya. Waktu dia nikah dia nyari lagi. Waktu dia melonte-lonte dia nyari Mami Rita. Kenapa aku bilang cari Mami Rita? Karena Mami Rita menjadi saksi bahwa Fitri ini ke hotel-hotel dan minta tolong diantarin sama Mami Rita ya. Jadi cerita lonta-lonte ini dari teman-temannya dia di Lampung ya. Kenapa aku bisa ngomong ini anaknya Renzo ini bukan anaknya Chen? Karena I'm sorry to say ya, pertemanannya Fitri itu dulunya ya sadly ani-anian ya kan. Sadly ani-anian gitu. Jadi kemarin mohon maaf nih, aku mohon maaf sebesar-besarnya mbak-mbak, kakak-kakak ya kemarin. Ya mungkin waktu dulu kalian masih nakal-nakalnya ya kan, segala macam. Ya mereka menyatakan bahwa Fitri ini pernah ada hubungannya sama si bapak itu ya kan, si Mukti gitu loh, gitu. Dan waktu kemarin aku sampai kesalak nih, kayaknya gue diguna-guna deh. Jadi gue ada rekamannya bahwa teman-teman Fitri ini dulu berkecimpungan di sana ya, di Lampung gitu. Ya gue nggak bisa membuktikan si Fitri ngewong sama siapa aja, gue nggak bisa membuktikan. Yang salah satu makanya gue bisa tantang Fitri tes DNA itu anaknya Chen bukan. Udah gitu aja deh. Gak mungkin semua cowok gue bilang tes DNA lu itu anaknya lu bukan gitu kan, gak mungkin kan. Yang gue bisa suruh adalah si Chen suruh tes DNA itu anaknya dia. Kalau itu anaknya dia, gue bakal stop 1.150 orang yang di sini. Kalau misalnya Chen tes DNA itu anaknya si Renzo, anaknya dia, akan aku sembah sujudnya di aspal. Kalau nggak di aspal, terserahlah lu mau di Naira Resident 2 di golep-golep. Kalau mau lu mau cemplungin gua di danau, ya. Gue cuma perlu kalian tes DNA dan itu bukti bahwa cincin itu adalah bapaknya Renzo. Udah segitu doang, ya. Kalau Naira ya gue udah ngomong sama Naira sih. Naira udah bingung gitu, bapak gue siapa, kok gue Cina gitu loh, ya kan. Itu juga bingung nih, ya. Tapi bisa nggak sih hasil tes DNA dirubah sama SF? Ya, it's okay. Yang penting dia ada inisiatif dulu lah. Ya, konsekuensinya nanti aja guys. Yang penting dia ada inisiatif untuk tes DNA. Kalau secara nggak langsung dia tes DNA, dia meragukan siapa, ya guys. Kalau dia mentes DNA, berarti dia meragukan siapa yang ngewong sama Fitri. Beberapa laki yang ngewong sama Fitri, ya kan? Itu aja dulu deh. Ya. Gitu. Ya kan? Tes DNA kan bisa ngadi-ngadi, is okay. Yang penting prinsipnya, ya. Aku ini dulu share. Gimana lagi anjir? Stop sharing ya. Jadi kalau misalnya orang yang keselak boba, ntar matinya keselak boba bukan gara-gara ntar gue nyalahinnya Fitri Sautero lagi, ya kan?
Jadi gue sekarang lagi nunggu FBI katanya ya kan, US Embassy, nunggu apa lagi, nunggu Interpol cenah ya kan. Fitri cucok kali ya kan, cucok kali mau menjariin gue dari tahun 2020 aja lu nggak bisa menjarain gue anjing ya. Fitri sama Fitri nih gue kasih lihat ya. Kasih lihat nggak sih? Ada laporannya dia 2 buat gue. Fitri sama Fitri namanya teh ya. Nanti gue kasih lihat ya guys. Gue diblok sama Fitri, Ci. Nggak apa-apa. Kalau kalian diblok sama Fitri, secara nggak langsung dia memberikan jawaban bahwa dia tidak kuat dengan kenyataan ini, ya. Jadi kalau misalnya dia ngeblok kalian, dia balas-balas DM kalian dengan maki-maki. Ada loh yang dimaki-maki sama dia loh. Ya. Gitu. Jadi kalau sekarang dia mau ngerekrut Warissa Isazega untuk ngebully Nikita, ya kan? Gila loh ya. Isazega ya bisa sampai ngebully anaknya Nikita, ngebully janinnya Mbak Shandy Purnamasari ya, yang dibilang Shandy on the ship ya. Jago. Dan dia menantangi, kalau gua nanti di penjara di Jawa Timur, berarti ada sogokan. Lah emang lu salah bencong, ya. Lu emang salah, ya. Jadi nanti kalau misalnya lu kesana, ya 1.250 orang ini jadi saksi, gua bakal kasih makan Isazega, ya. Kemarin pun lu nggak jahat sama gue kasih makan. Lu jahat sama gua kasih makan karena apa, ya? Orang yang dikasih makan dan lu jahatin, tetap aja lu telan kan rezeki gua kan. Ya kan, gitu aja lah ya. Gitu. Jadi kalau yang lain-lain mau tantrum segala macam itu cuma pengalihan isu.